akan mewawancari Bapak untuk tugas sekolah. Siapa nama Bapak? Imron. Berapakah usia Bapak? 60. Apa pekerjaan Bapak? Wira swasta. Apa saja norma yang paling sering diterapkan di lingkungan tempat tinggal Bapak? Ya, norma-norma tentang norma kebaikan dan norma sosial, norma kebaikan tentang kemasyarakatan. Karena kan dulu kan RW, jadi saya norma-norma ya, norma-norma tidak akan bertentangan dengan agama setempat. Ya, norma kebaikan kita semua, kebaikan anak-anak semua aja. Apa yang biasanya terjadi jika ada warga yang melanggar norma di lingkungan ini? Kebetulan saya di samping RW, saya juga kan di kelurahan sebagai ketua terhadap hukum ya, terhadap hukum. Nah, jadi kalau ada orang yang melanggar norma, normanya apa dulu? Kan norma itu ada norma asusila, ada norma yang melanggar adat istiadat, ada norma yang sifatnya bertentangan dengan perilaku yang ada di lingkungan kita. Nah, kita nggak bisa norma yang mana dulu, tergantung tingkat norma yang dilanggar mereka apa gitu. Baru kita selesaikan, bisa dengan cara musyawarah, bisa dengan cara ya kita panggil yang melanggar tersebut. Kita arahkan supaya tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar norma tersebut. Bisa sebutkan contoh norma kesopanan yang sering dilakukan di lingkungan ini? Ya seperti anak-anak ya, kalau ketemu orang tua mereka salaman sama orang tua, kedua mengucapkan salam, itu norma yang biasa berjalan seperti saat ini. Ya untuk yang anak-anak menghargai yang lebih tua, itu aja norma yang sudah berlaku umum lah di lingkungan dimanapun berada, lingkungan kita berada. Apa contoh norma hukum yang berlaku di daerah ini? Nah, norma hukum itu kita kan harus patuh ya. Hukum itu kan ada hukum adat, ada hukum yang sifatnya undang-undang. Nah, kalau norma adat itu ya seperti tadi, anak kecil menghormati orang tua. Kalau hukum, norma hukumnya itu yang melanggar undang-undang, nah itu pasti ya kita arahkan kalau melanggar undang-undang jangan sampai melanggar aja lah. Adakah norma agama yang sangat dijaga oleh masyarakat sekitar? Nah, kalau norma agama kita kan mayoritas Islam. Nah, norma-norma itu seperti ada yang non Muslim pun di sini yang kita saling menghargai. Nah, itu kan norma-norma seperti ini memang tidak ada aturan yang jelas untuk itu, tapi kan kita saling menghargai norma-norma. Misalkan gini ya, kan di sini ada yang Islam misalkan ya, mereka kan ada perkumpulan setiap hari Ahad. Nah, kita saling menghargai hal itu. Norma mana yang menurut Bapak paling sering dilanggar oleh masyarakat? Kalau di sini relatif norma itu baik ya, di komplek ini betul baik. Cuman yang melanggar kan anak muda justru. Contoh, pakai motor yang kalaupun ngebrong, itu kan enggak. Kalau yang sifatnya melanggar banget, alhamdulillah di komplek ini nggak ada lah. Mayoritas karena latar belakang pendidikan masyarakat di sini sangat baik. Bagaimana masyarakat menegur orang yang melanggar norma tersebut? Kadang-kadang kalau di komplek ini di RW 14 umumnya kalau masyarakat negur langsung itu kadang-kadang ada perasaan tidak enak ya. Nah, kadang-kadang contoh dulu pernah ada yang ngontrak di sini, dia melanggar, contoh anaknya memang agak ada perilaku khusus lagi ya. Jadi masyarakat itu tidak berani negur langsung melalui pengurus yang ada, RT, RW atau DKM yang ada di lingkungan itu. Nggak pernah negur langsung, bukan nggak berani ya, untuk menjaga jangan sampai hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin mewawancari tentang norma. Iya, Siapa nama Ibu? sama Fitri. Berapa usia Ibu? 40 tahun. Apa pekerjaan Ibu saat ini? Ibu rumah tangga. Pertanyaannya, apa saja norma yang paling sering diterapkan di lingkungan tempat tinggal Ibu? Norma yang sering diterapkan untuk saat ini berhubungan dengan norma
kesopanan. Contohnya mungkin banyak ya, dari segi misalnya hal kecilnya mungkin termasuk kebersihan juga ya, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik, contohnya seperti itu. Baik. Apa yang biasanya terjadi jika ada warga yang melanggar norma di lingkungan ini? Ya untuk saat ini kena teguran, tapi kalau misalnya nanti beliau yang melanggar atau tidak mengikuti aturan, ya paling nanti dibicarakan dengan pihak yang berwajib setempat, seperti mungkin RT-nya, seperti dihimbau lagi untuk sama pihak petugasnya dari RT-nya sendiri atau RW-nya setempat. Baik. Bisa sebutkan contoh norma kesopanan yang sering dilakukan di lingkungan ini? Untuk norma kesopanan contohnya misalnya dari anak-anak bila ketemu orang yang lebih tua, contoh hal kecil kan menjabat tangan, mengucapkan salam gitu, seperti itu. Apa contoh norma hukum yang berlaku di daerah ini? Untuk norma hukum bagi yang seperti contoh kemarin misalnya terdapat ada salah satu warga yang motornya terkena curi ya, curanmor, hilang. Jadi kan untuk pihak pencurinya ya dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk sanksi yang berlaku. Adakah norma agama yang sangat dijaga oleh masyarakat sekitar? Ada, contohnya mungkin karena kita kan mayoritas Islam ya, di sini juga ada masjid. Jadi setiap hari keagamaan seperti misalnya Isra Mi'raj seperti itu diadakan acara-acara gitu. Dan untuk warga semua diundang gitu, untuk mengikuti acara-acara tersebut. Norma mana yang menurut Ibu paling sering dilanggar oleh masyarakat? Untuk sejauh yang saya ketahui, contohnya yang tadi yang saya jelaskan tadi di awal seperti membuang sampah sembarangan gitu kan masih ada ya, dihimbau untuk memisahkan sampah itu masih ada beberapa mungkin yang belum gitu. Jadi itu terus dihimbau oleh pihak petugas untuk setiap ada pemungutan sampah setiap hari Senin itu harus dipisah itu antara sampah organik dan sampah anorganik, dan tidak membuang sampah ke solokan-solokan juga gitu. Bagaimana masyarakat menegur orang yang melanggar norma tersebut? Dikasih teguran aja, dikasih teguran lisan kepada orang yang melanggar, seperti yang tadi juga, jika memang mereka atau beliau masih melanggar atau ini ya paling nanti ini sama pihak petugasnya seperti RT setempatnya, dihimbau oleh RT setempatnya gitu, diberikan edukasi, diberikan informasi lebih dalam mengenai apa yang dia langgar gitu, supaya dia mengerti ke depannya tidak melakukan hal yang sama lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersatu kita teguh.